Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online live Facebook hari ini. Allah melalui Roh Kudus yang akan memampukan kita bisa bertahan menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tetap bertahan dalam iman dan tetap bersandar pada Tuhan sampai keadaan yang sulit dipulihkan. Kita akan menyanyikan satu pujian, saudara sekalian. Biarlah Roh Allah yang hidup itu memenuhi kita dan memulihkan kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Penuhikanlah kami, turunlah urapan ke atasku, oh haleluya. Kami memuliakan nama-Mu, kami besarkan Engkau Tuhan. Oh haleluya, oh Ramaya Sikia Ramaturia, haleluya. Kami memuliakan nama-Mu, biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, oh Roh Kudus, penuhilah kami, penuhilah anak-anak-Mu sekalian, supaya mereka diperlengkapi dengan kuasa, dan mereka dapat menjadi alat-Mu, membawa orang-orang untuk mengenal kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu pagi hari ini. Oh Tuhan, kami percaya bahwa apabila Engkau sudah menetapkan kami menjadi saksi-Mu, maka kami boleh Tuhan menjalankan perintah-Mu, menjadi saksi daripada Yesus, supaya hidup kami Tuhan tidak menjadi percuma, tapi kami boleh membawa orang untuk mengenal Engkau, untuk percaya kepada-Mu, supaya mereka dapat diselamatkan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah pada saat ini Bapa, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan Engkau sendiri yang akan menolong kami. Pakailah hidup kami, supaya kami boleh menjalankan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan pada saat ini sekali lagi firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kata firman-Mu, supaya boleh Tuhan mengubah kehidupan kami. Kami menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai saksi yang dilengkapi dengan kuasa.
terdapat di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Ini merupakan ayat mas yang dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, saya akan bacakan ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah kata-kata daripada Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Dan biasanya saudara sekalian, kalau kita pergi ke tempat, atau katakanlah ke tempat yang cukup jauh, maka kita akan meninggalkan pesan, bukan? Kepada yang ditinggalkan di rumah. Kita akan berpesan kepada istri, supaya ia boleh menjaga anak-anak dengan baik. Dan kita juga berpesan kepada anak-anak, supaya mereka enggak nakal, supaya mereka belajar lebih banyak daripada bermain. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke sorga, dia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, saudara-saudara sekalian. Yang pertama-tama yang akan kita bahas adalah pesan untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Di dalam Kisah 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dia berpesan melarang murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Dan larangan Tuhan kita Yesus Kristus dimaksudkan supaya mereka menantikan janji Bapa. Ya. Apa yang dijanjikan Bapa? Sampai janji itu digenapi. Jangan meninggalkan Yerusalem. Nah, apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa, saudara sekalian? Apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan digenapi. Tidak seperti tentunya janji daripada manusia. Janji manusia seringkali meleset. Seringkali tidak digenapi, saudara sekalian. Ada orang yang berjanji akan datang, namun kenyataannya, saudara, dengan banyak alasan tidak dapat menggenapi apa yang dijanjikan. Apakah Allah seperti manusia? Saya katakan kalau dia berjanji, pasti dia akan menggenapi apa yang dijanjikan. Apa yang dikatakan, ia pasti menggenapinya. Dan kira-kira apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5, saudara sekalian, maka kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa, dikatakan demikian. Sebab Yohanes
membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji daripada Allah Bapa adalah janji untuk membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Nah, dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air. Yohanes membenamkan kita di dalam air sebagai tanda pertobatan. Sebagai tanda bahwa kita percaya Yesus. Baptisan air adalah merupakan baptisan pertobatan. Melalui baptisan air kita dibersihkan daripada segala dosa-dosa kita. Melalui baptisan air, saudara sekalian, kita mati bersama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Di dalam satu kehidupan di mana kita boleh berjalan di dalam kehendak daripada Allah. Dan kehendak daripada Allah yaitu firman daripada Allah. Dan firman Tuhan katakan sebab Yohanes membaptis kamu dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam arti kata, hal yang sama. Membaptis. Di dalam arti kata, membenamkan kita di dalam keberadaan daripada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus menguasai seluruh keberadaan kita. Memenuhi hati kita dan tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus yang berguna bagi kita. Oleh karena Dia akan mengajar dan memimpin kita di dalam kebenaran-kebenaran daripada Allah. Supaya kita mengetahui kebenaran Allah. Dan kita hidup tidak menyimpang daripada kebenaran Allah, yaitu firman Allah. Dan Roh Kudus memakai seluruh kemampuan kita supaya melalui kemampuan ini kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita supaya hidup kita bisa menghasilkan buah roh. Atau di dalam arti kata kita memiliki karakter ilahi. Yang terakhir, Roh Kudus Dia melengkapi kita dengan kuasa, yaitu karunia-karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi Yesus. Dan saudara dapat membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Hal yang kedua, saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini penting, saudara sekalian. Kalau kita melihat di dalam konteks daripada ayat yang sudah kita baca, maka kuasa ini sangatlah penting untuk kita melakukan perintah daripada Yesus. Apa yang menjadi perintah Yesus? Supaya kita menjadi saksi Yesus. Di dalam menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Dan percaya kepadanya. Agar supaya pengorbanan Yesus menanggung dosa-dosa manusia di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Yesus memberikan
perintah yang agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, agar supaya kita memberitakan Yesus sehingga pengorbanannya tidak sia-sia. Jika tidak ada yang memberitakan tentang Yesus, maka pengorbanan Yesus menjadi sia-sia untuk menyelamatkan manusia. Roh Kudus datang untuk memberikan kuasa di dalam menjalankan perintah Yesus ini. Untuk menjadi saksi, bukan untuk gagah-gagahan, bukan supaya populer, bukan supaya menjadi kaya, tetapi untuk menjadi saksi Yesus, untuk membawa orang mengenal dan percaya kepada Yesus. Dan itu tujuan. Tuhan melengkapi kita dengan kuasa. Kita harus ingat bahwa kuasa yang kita terima adalah milik Roh Kudus. Sebab itu jangan ada orang yang sombong kalau dia dipakai Tuhan. Membuat mujizat besar dengan menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Jangan merasa paling hebat. Karena kuasa itu dari dan milik Allah Roh Kudus. Kita harus belajar daripada Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita ini laksana sebuah lilin yang menyala. Bertambah besar apinya, maka lilin itu akan menjadi semakin kecil karena meleleh. Dan biarlah Tuhan itu yang semakin besar di dalam pelayanan kita. Kemuliaan harus kita berikan hanya kepada Tuhan yang membuat mujizat. Kita ini hanya alatnya semata-mata. Nah, kita harus menyadari hal ini, saudara sekalian. Bahwa kuasa itu diberikan supaya kita menjadi saksi Yesus. Dan dalam bagian yang kedua jelas dikatakan bahwa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya orang mengenal dan percaya Yesus. Yang dimulai harus dari Yerusalem, keluarga kita yang terdekat. Jadi kalau ada anggota keluarga yang belum mengenal kepada Tuhan, menjadi tugas kita untuk kita boleh memberitakan tentang Yesus. Meluas sampai ke Yudea, kepada teman-teman kita, yang mungkin juga belum mengenal kepada Tuhan. Meluas sampai ke Samaria, orang-orang yang tidak kita kenal, dan sampai ke ujung-ujung bumi, bangsa-bangsa lain. Mereka pun perlu mendengarkan berita tentang Kristus. Inilah merupakan waktu bagi gereja untuk melakukan dan menyelesaikan tugas daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi saksi. Dari waktu kenaikan Yesus sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Maka itu adalah waktu daripada gereja. Waktu kita. Untuk kita menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, seringkali saudara sekalian, gereja hanya berkutat kepada perpindahan jemaat. Tapi apakah gereja sudah menghasilkan orang-orang yang belum mengenal menjadi mengenal? Yang belum percaya menjadi percaya? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh gereja.
Beritakan Yesus melalui kata-kata dan perbuatan. Bagaimana orang mengenal Yesus bila tidak ada yang memberitakan? Gereja harus memberitakan Yesus. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan hidup yang benar. Mewujudkan kasih kepada sesama manusia. Acap kali perbuatan kita menjadi batu sandungan bagi orang untuk masuk kerajaan sorga. Banyak orang Kristen maupun non-Kristen menjadi kecewa melihat kehidupan kita yang tidak benar. Jadi kehidupan yang tidak benar itu akan menghalangi orang masuk dalam kerajaan sorga. Akan menghalangi orang yang belum mengenal untuk mengenal Yesus. Yang belum percaya untuk percaya kepada Yesus. Akan menjadi penghalang bagi orang-orang yang seiman untuk masuk di dalam kerajaan surga. Karena kehidupan kita yang tidak benar. Menimbulkan kekecewaan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, biarlah kita bukan hanya menyaksikan Yesus melalui kata-kata yang manis daripada mulut kita, tapi saksikan Yesus melalui kehidupan kita yang benar. Supaya banyak orang mengenal Yesus. Dan yang sudah mengenal Yesus semakin dikuatkan iman percayanya. Beritakan Yesus melalui kuasa. Kuasa membuat mukjizat yang menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat dan lain-lain yang dilakukan bertujuan. Satu, supaya orang itu mengenal dan percaya nama Yesus, pembuat mukjizat. Dan bagi mereka yang sudah mengenal dan percaya Yesus, supaya semakin dikuatkan iman percayanya. Beritakan Yesus dengan kuasa yang kau terima daripada Roh Kudus. Nah, saya tidak mengetahui saudara sekalian, pada kesempatan ini, apakah saudara sudah diperlengkapi dengan kuasa? Kalau kita belum diperlengkapi dengan kuasa, maka kita akan menjadi saksi yang powerless, tidak memiliki kuasa. Kita membutuhkan kuasa. Kita harus berdoa supaya gereja kembali diperlengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi daripada Yesus. Supaya banyak orang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, saudara sekalian, bertekun dan sehati menantikan Roh Kudus. Dan ini terdapat di dalam Kisah pasal yang pertama, di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Bersama-sama dengan perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, yang kita akan bahas adalah bertekun dalam doa. Mereka menantikan janji Bapa di dalam doa sampai janji itu dikenapi. Ketekunan akan membuahkan hasil yang baik. Nah, di dalam doa secara umum, saudara sekalian, seringkali kita tidak punya ketekunan seperti itu. Kita terlalu mudah menyerah. Mari kita belajar. Jangan kita gampang menyerah di dalam doa. Di dalam Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tahu
apabila kita bertekun di dalam doa, apabila kita terus berdoa, Tuhan mengetahui. Dan firman ini mengatakan, apakah Tuhan itu mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka? Saya katakan Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu. Dia pasti akan menolong mereka yang bertekun di dalam doa. Mereka yang tidak menyerah di dalam doa. Mari kita belajar, saudara sekalian. Seperti Yakub yang dikatakan di dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu atau Allah, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, kita harus mencontoh Yakub. Kita harus mencapai kemenangan di dalam pergumulan doa. Sampai Tuhan menolong kita. Sampai Tuhan yang akan memberkati kita. Jangan berhenti berdoa. Sampai Tuhan menolong, membebaskan kita dari COVID-19. Sampai Tuhan menolong para saintis di dalam menemukan vaksin. Saya yakin kalau kita mendukung mereka di dalam doa, maka saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Sehingga vaksin dapat diketemukan dan situasi yang kita hadapi akan pulih seperti sedia kala. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika murid-murid bertekun di dalam doa, maka pada hari yang ke-10, janji Bapa digenapi. Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Hal yang kedua yang menjadi pembahasan kita, mereka sehati di dalam doa. Mereka sehati dengan permohonan yang sama. Arti sehati di dalam doa, bukan yang satu berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, yang lain berdoa untuk anaknya yang sakit, dan yang lain pula berdoa untuk usahanya supaya diberkati. Bukan demikian itu yang dikatakan sehati. Mereka bersehati di dalam doa hanya untuk turunnya Roh Kudus. Yang mereka lakukan bukan hanya meminta, tetapi juga mereka menggunakan waktu lebih banyak untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang meminta, berdoa hanya untuk memohon, maka doa itu tidak akan bertahan lama, saudara sekalian. Akan selesai di dalam waktu yang tidak lama. Tetapi kalau kita berdoa menyembah kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan kata-kata pujian yang memuliakan nama daripada Tuhan, maka kita bisa berdoa berjam-jam. Ada orang yang berdoa tiap hari 6 jam. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Apa yang dikatakan dalam doanya? Saya percaya yang dikatakan dalam doanya bukan suatu permohonan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam doanya adalah suatu penyembahan kepada Tuhan. Kata-kata yang memuliakan nama daripada Tuhan. Sehingga ia mampu berdoa berjam-jam. Setelah mereka bertekun dan sehati di dalam doa, apa yang terjadi? Pada hari yang ke-10, setelah Yesus naik ke sorga, dan hari itu dikenal sebagai hari Pentakosta yang akan kita peringati pada minggu yang akan, pada tanggal 31, minggu yang akan datang, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus.
dan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus berdoa pada kesempatan ini, pada zaman akhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Supaya Tuhan akan memperlengkapi gerejanya, memperlengkapi orang-orang yang percaya dengan kuasa. Supaya kita mampu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Banyak gereja, saudara sekalian, yang hanya senang dengan perpindahan. Maksud saya perpindahan jemaat. Namun Tuhan menginginkan gereja bukan hanya melulu senang dengan perpindahan, tetapi juga harus dapat membawa orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum Ia datang kembali, Ia akan datang dengan segera. Kuasa Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Bukan menjadi sakti, tapi menjadi saksi Yesus. Supaya kita membawa orang datang, mengenal, dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka dari kebinasan yang kekal. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Kita minta supaya Roh Kudus datang memperlengkapi kita dengan kuasa. Kita akan menyanyikan, saudara sekalian. Kata-kata nyanyian ini sangat sederhana. Biarlah ini menjadi doa permohonan kita. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle ways. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Katakan, come Holy Spirit, I need you. I pray you. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way.
Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Katakan sekali lagi. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come in your own gentle way. Come in your own gentle way. Hallelujah. Kami muliakan namamu, kamu Holy Spirit. Haleluya. Penuhilah kami dengan roh-Mu yang kudus. Lengkapilah hidup kami. Berikan kami kuasa supaya kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia. Kami ingin menjadi saksi-Mu ya Tuhan, supaya melalui diri kami banyak orang mengenal dan percaya kepadamu. Kami membutuhkan roh-Mu yang kudus. Urapilah kami, pulihkanlah gereja-Mu Tuhan, supaya gereja kembali diperlengkapi dengan kuasa-Mu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Oh haleluya. Kami membutuhkan roh-Mu yang kudus. Kami membutuhkan Engkau menjadi penolong dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami menghadapi yang kami tidak ketahui Tuhan. Hamba-Mu tidak mengetahui. Tapi Engkau tahu apa yang dihadapi anak-anak-Mu. Kami percaya bila mana ada yang menghadapi pada saat ini kesedihan, Engkau akan memberikan penghiburan. Kalau ada yang menghadapi kesusahan, Engkau akan memberikan jalan keluar. Kalau ada yang sakit, Engkau akan menyembuhkan. Karena Engkau adalah penolong kami. Dan kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja melalui roh-Mu yang kudus. Yang Engkau sudah utus untuk menyertai kami. Untuk diam di dalam kehidupan kami. Bahkan untuk menjadikan kami saksi-saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu, berkatilah anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini Bapa. Biarlah roh-Mu yang kudus akan membuat mereka Tuhan, akan menjadikan hidup mereka berguna untuk kerajaan sorga
kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga saat ini Bapa, untuk pergumulan menemukan vaksin, kami hanya dapat mendukung dalam doa. Marilah Bapa, supaya Engkau sendiri membukakan jalan, supaya para ilmuwan, saintis yang berusaha menemukan vaksin, mereka diberikan keberhasilan. Dan vaksin itu boleh memberikan ketenangan kepada umat manusia. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau lebih besar daripada virus-virus apapun juga. Yesus terbesar. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan daripada anak-anak-Mu yang mungkin masih bekerja. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Yang berusaha, Engkau juga akan memberkatinya Bapa, supaya boleh kembali usaha ini dihidupkan. Kami mau serahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Dan saat ini saudara sekalian, terimalah anugerah berkat Tuhan yang akan menyertai engkau. Jangan lupa bahwa Allah menyertai. Di dalam Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Nah saudara sekalian, saya dan istri pada kesempatan ini mengucapkan Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.